Kita semua tahu bahwa di Indonesia ada kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Saudara-saudara Tionghoa kita itu sangat sadar mereka diperlakukan tidak adil. Bahkan kalau kita menengok sejarah, kita akan melihat sebuah fakta menarik. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dilakukan di berbagai periode justru turut mendorong pengusaha Tionghoa berkompetisi lebih handal. Apa yang bisa dipelajari di sini adalah bahwa peminggiran kaum Tionghoa tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Persoalan utamanya memang adalah masih adanya mindset di banyak orang bahwa Tionghoa bukanlah bangsa Indonesia. Kaum Tionghoa jelas punya keunggulan dalam hal bisnis. Karena itu bangsa Indonesia perlu belajar bersama, hidup bersama, kerja bersama dengan para pengusaha Tionghoa yang terbukti berada satu langkah di depan. Mendiskriminasi warga Tionghoa sama sekali tak akan membawa manfaat apa-apa. Siapa yang akan memerdekakan Palestina? Siapa? Tidak ada kemenangan melalui doa saja. Kalian tahu tidak? Rasulullah yang doanya diijabah, dia tidak hanya doa, dia langsung bawa senjata dan pergi ke medan perang dan berdoa di saat perang yang sedang berlangsung, bukan di saat tidur ataupun di rumah baru berdoa. Hikmah dari itu, kita harus ikut ke medan perang langsung sambil Pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Baru kemarin mukulin customer Starbucks, sekarang mereka membuli 3 anak di bawah umur. Padahal ketiga anak ini cuma meniru apa yang mereka sering dengar dan baca di media sosial yang diposting sama pendukung Palestina sendiri. Pendukung Palestina duluan yang pakai istilah, kok masih minum kopi Starbucks sih? Sama aja kayak minum darah anak Palestina. Itu kan istilah mereka sendiri. Pendukung Palestina ini benar-benar makin biadab ya. Udah hilang akal sehat mereka ini semua. Sarap. Panglima TNI menawarkan transportasi gratis bagi para pembela Palestina untuk berangkat ke Gaza. Saya mau menawarkan khusus kepada Felix Xiao, Hasan Abdillah, Erlangga Greshinov, dan Aap El Karimi, para influencer yang sangat-sangat getol bikin konten membela Palestina. Saya akan menawarkan kepada mereka masing-masing uang sebesar 50 juta untuk berangkat ke Gaza secepatnya, angkat senjata bela Palestina di sana. Dari 50 juta, 10 juta cukup untuk pesawat one way ke Mesir, 10 juta lagi untuk beli senapan AK-47 beserta amunisinya, dan sisanya 30 juta lebih dari cukup untuk makan minum sebulan selama perang lawan Israel. Yuk, berangkat jihad ke Gaza yuk, bisa yuk. Jangan cuma bisa keluar-keluar bacot omdo di medsos doang. Jangan cuma memerangi bangsa sendiri yang lagi minum Starbucks dan makan McDonald doang. Jangan jadi pengecut beraninya sama anak-anak perempuan di bawah umur doang. Yuk, tunjukkan kalau kalian itu jantan. Berangkat jihad bela Palestina, angkat senjata lawan Israel. Duitnya dari saya, masing-masing 50 juta, total 200 juta. Yuk, bisa yuk. Jangan jadi penakut ayam sayur. Jadi alasan Palestina belum merdeka itu karena Palestina itu didukung sama orang-orang munafik seperti Felix Xiao. Felix Xiao bilang, tidak waras kalau masih pakai produk yang jelas-jelas membantu Israel. Itu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan. Bos Instagram Mark Zuckerberg itu salah satu donatur terbesar loh untuk Israel. Mark juga pernah bilang Hamas itu adalah teroris. Jadi saat Felix Xiao pakai Instagram, produk yang jelas-jelas membantu Israel, tanpa disadari sama Felix Xiao, dia itu sudah setuju dengan Mark Zuckerberg bahwa Israel harus didukung dan Hamas adalah teroris. Elon Musk, bos Twitter X itu jelas-jelas loh mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi, setiap pendukung Palestina ketika mereka pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka sudah setuju dengan Elon Musk bahwa Gaza harus dibom. Jadi jelas ya, selama orang-orang munafik ini masih pakai Instagram, masih pakai Twitter X, tidak akan Palestina merdeka. Karena setiap kali mereka pakai Instagram, pakai Twitter X, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Mark Zuckerberg, mereka telah mendukung Elon Musk. Yang artinya, tanpa mereka sadari, mereka telah mendukung Israel ngebom Gaza. Jadi kalau mau Palestina merdeka gampang kok. Segera tutup akun Instagram dan Twitter X kalian, stop dukung Mark Zuckerberg, stop dukung Elon Musk, yang jelas-jelas mereka telah membantu Israel ngebom Gaza. Ayolah, jangan jadi manusia munafik. Allah paling benci sama manusia munafik. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin
semakin meragukan gitu, semakin curiga. Jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang nak tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia, andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarut ini. Allah Akbar. Ambayat, goblok, acak-acak bangsa, rakyat kita, beras mahal, Baik, mana musik? rakyat menjerit, beras mahal. Pula.
Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti. Tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, ya, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah
Saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad, seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kita semua tahu bahwa di Indonesia ada kebijakan diskriminatif terhadap warga Tionghoa. Saudara-saudara Tionghoa kita itu sangat sadar mereka diperlakukan tidak adil. Mereka sadar mereka masih dianggap sebagai orang asing, sebagai warga Indonesia yang bukan bangsa Indonesia. Baru-baru ini saya misalnya membuat sebuah video tentang diskriminasi di Yogyakarta. Tapi yang lucu, kenalan Tionghoa saya menanggapinya dengan santai. Mereka bilang, itu memang tidak pantas, tapi tidak apalah. Toh itu cuma terjadi di Yogyakarta. Saya merasa sikap teman-teman Tionghoa ini lahir sebagai mekanisme pertahanan diri. Daripada menyesali apa yang terjadi, mendingan mereka bersikap positif dan terus bergerak. Di daerah itu ada sebuah kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Pemerintah di sana menetapkan warga Tionghoa tidak boleh memiliki tanah. Warga Tionghoa hanya boleh menyewa tanah, mengembangkannya sebagai bisnis, tapi tidak boleh memilikinya. Buat saya ini sangat tidak adil. Toh, kata mereka, ujung-ujungnya yang bakal rugi ya Jogja sendiri. Pengusaha Tionghoa bakal enggan mengucurkan uang untuk berbisnis di sana dan harga tanah di sana pun akan rendah.
Mereka bilang warga Tionghoa sudah mengalami begitu banyak diskriminasi sehingga kalau mereka hanya dilarang punya tanah di Yogyakarta, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu mereka percaya mereka harus bekerja sebaik-baiknya untuk bisa survive. Dan nyatanya, ya dengan kepercayaan diri dan kecakapan yang tinggi, mereka menjadi pelaku utama ekonomi Indonesia. Coba saja lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Saya menengok daftar versi majalah bisnis Forbes tahun 2024. Dalam deretan 10 teratas pengusaha terkaya di Indonesia, 8 diantaranya adalah warga Tionghoa. Daftar pengusaha terkaya yang dikeluarkan Bloomberg kurang lebih serupa. Jadi buat kaum Tionghoa, kebijakan menolak kepemilikan tanah di Yogyakarta tadi, walau terkesan terbelakang, bukanlah sesuatu yang bakal mengganggu kejayaan mereka. Yang ingin saya tekankan, pengusaha Tionghoa memang menempati posisi teratas. Kalau kita teruskan ke peringkat 11 dan seterusnya, akan semakin banyak nama pengusaha Tionghoa ditemukan. Yang bukan Tionghoa dalam daftar 10 orang terkaya itu hanyalah Sri Prakash Lohia dan Hairul Tanjung di peringkat 5 dan 8. Yang lain ya Tionghoa. Yang paling kaya adalah Prayogo Pangestu, pemilik Barito Pacific. Total kekayaannya mencapai 1.053 triliun rupiah. Diikuti Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Jarum. Harta Budi 384 triliun rupiah dan harta Michael 369 triliun rupiah. Selanjutnya ada Lau Tok Kwong dan seterusnya. Pada dasarnya ada 3 kelas masyarakat. Yang pertama kelas kulit putih, kedua kelas non-pribumi yang terdiri dari Tionghoa, Arab, Tamil, ketiga adalah kaum pribumi. Dalam pembagian itu, kaum Tionghoa dipaksa berkonsentrasi pada bidang perdagangan. Nah, gagasan untuk melahirkan kebijakan yang memproteksi kaum pribumi ini datang dari kegalauan melihat ketimpangan antar ras sesuai kemerdekaan. Kita tahu di masa penjajahan, pemerintah Hindia Belanda dengan sengaja mensegregasi masyarakat Indonesia. Tujuan utamanya ya adalah untuk memecah belah masyarakat agar tidak bersedia bersatu melawan penjajahan. Bahkan kalau kita menengok sejarah, kita akan melihat sebuah fakta menarik. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dilakukan di berbagai periode justru turut mendorong pengusaha Tionghoa berkompetisi lebih handal. Misalnya saja, kebijakan Benteng tahun 1950 sampai 1953. Tujuan kebijakan ini adalah melindungi pengusaha pribumi dari dominasi pengusaha Tionghoa. Saya minta maaf karena menggunakan istilah pribumi. Tapi itu adalah istilah yang saat itu digunakan secara resmi. Ada 2 kebijakan yang diterapkan. Pertama, mengistimewakan importer pribumi. Kedua, memberikan kredit modal pada para pengusaha pribumi yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selama 3 tahun, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana itu. Namun, program itu gagal total. Karena itu begitu Indonesia merdeka, terlihat adanya ketimpangan ekonomi antara pedagang Tionghoa dan pedagang lainnya. Karena itulah pemerintah di masa itu menjalankan kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak posisi kaum pribumi. Banyak dari pengusaha pribumi itu karena merasa diproteksi pemerintah justru tidak kompetitif. Mereka merasa tak perlu bekerja keras dan mau menerima keuntungan tanpa harus bertarung di pasar. Ada banyak pengusaha pribumi yang berkinerja buruk sehingga tak melahirkan kerja yang produktif. Di luar itu ada banyak pula pengusaha pribumi yang bertindak curang. Mereka memang memperoleh akses impor dan bantuan kredit modal, tapi itu kemudian dialihkan begitu saja pada para pengusaha Tionghoa dengan imbalan tertentu. Akibatnya pada 1993 kebijakan itu dihentikan. Uang yang dikucurkan pemerintah begitu saja menguap tanpa penggunaan yang jelas bagi kepentingan pengusaha pribumi. Kemudian pada 1999, pemerintah Soekarno kembali mengeluarkan kebijakan yang mendiskriminasi Tionghoa. Untuk menyenangkan hati para pengusaha pribumi, pemerintah Soekarno mengeluarkan larangan bagi warga Tionghoa melakukan bisnis perdagangan kecil dan eceran di daerah pedesaan. Kaum Tionghoa dan non-pribumi lainnya harus berbisnis di perkotaan. Bisnis yang dibatasi berupa warung, toko kelontong, atau bentuk lain yang serupa. Saat itu kaum Tionghoa memiliki fondasi ekonomi yang kuat di pedesaan. Di pertanian misalnya, mereka sudah menguasai kendali dari hulu ke hilir, mulai dari penggilingan padi sampai perdagangan.
Semula diharapkan kebijakan ini akan membangkitkan usaha pribumi. Tapi lagi-lagi program ini terbukti gagal total. Tanpa kehadiran pedagang Tionghoa, ekonomi pedesaan terpuruk. Bisnis Tionghoa yang ditinggalkan tak ada yang mengurus, sebab tidak ada pengusaha pribumi yang mampu mengelolanya. Ditambah dengan berbagai salah urus ekonomi dan politik lainnya, ekonomi Indonesia dihiasi oleh tingginya harga bahan pangan, defisit anggaran, hingga hiperinflasi. Di waktu berikutnya, tentara bahkan mulai memindahkan paksa warga Tionghoa di pedesaan ke daerah-daerah lain atau perkotaan. Selain itu, tak sedikit pula yang dipulangkan ke negeri asalnya. Sebuah data menunjukkan selama 1960 sampai 1961 ada 119.000 warga Tionghoa dipulangkan ke Cina. Ketika kerunyaman ekonomi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, akhirnya ekonomi Indonesia runtuh total pada pertengahan 1960-an. Sampai sekarang pun ada banyak orang Tionghoa yang memilih untuk tinggal di permukiman eksklusif yang akan memisahkan diri mereka dari mayoritas kaum pribumi yang mendiskriminasi mereka. Padahal saya percaya salah satu kunci bagi kesejahteraan Indonesia di masa depan adalah peleburan kaum Tionghoa sebagai saudara satu keluarga yang sama sekali tidak perlu dianggap berbeda. Apa yang bisa dipelajari di sini adalah bahwa peminggiran kaum Tionghoa tidak pernah membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Persoalan utamanya memang adalah masih adanya mindset di banyak orang bahwa Tionghoa bukanlah bangsa Indonesia. Akibatnya keunggulan kaum Tionghoa dipandang sebagai ancaman, sebagai masalah yang harus diatasi dengan membatasi ruang gerak kaum Tionghoa. Mudah-mudahan ke depan Tionghoa benar-benar bisa diterima sebagai entitas yang sejajar dengan Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, Papua, dan seterusnya. Kita semua adalah satu bangsa. Kita melangkah dan maju bersama. Kaum Tionghoa jelas punya keunggulan dalam hal bisnis. Karena itu bangsa Indonesia perlu belajar bersama, hidup bersama, kerja bersama dengan para pengusaha Tionghoa yang terbukti berada satu langkah di depan. Mendiskriminasi warga Tionghoa sama sekali tak akan membawa manfaat apa-apa. Yang akan terjadi bukanlah kemajuan kaum pribumi, melainkan kehancuran kaum pribumi. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar. Dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor, sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta.
Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.